Quraisy yang masih punya hati nurani. Mereka berpikir sampai kapan kita membiarkan saudara-saudara kita mati kelaparan sementara kita makan enak. 5 orang tokoh, termasuk Hisham bin Amr dan Zuhair bin Abi Umayyah, akhirnya bersekongkol untuk membatalkan perjanjian itu. Mereka sepakat untuk merobek naskah piagam yang tergantung di Ka'bah. Bagian 7, Mukjizat Rayap. Di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya melalui tentara yang paling kecil dan lemah, Rayap. Suatu pagi, Rasulullah SAW mendatangi pamannya, Abi Talib. "Wahai pamanku," kata beliau, "sesungguhnya Tuhanku telah memberitahuku bahwa dia telah mengirim rayap untuk memakan naskah perjanjian yang ditulis Quraisy. Rayap itu memakan semua tulisan yang berisi kezaliman dan pemutusan silaturahmi, dan hanya menyisakan kalimat yang menyebut nama Allah, Bismikallahumma." Abu Talib terkejut. "Apakah Tuhanmu yang memberitahumu hal ini?" "Benar," jawab Nabi. "Demi Allah, kita akan datangi mereka sekarang," seru Abu Talib dengan semangat baru. Abu Talib keluar dari lembah, memimpin Bani Hashim menuju Ka'bah. Kaum Quraisy yang melihat kedatangan mereka mengira Bani Hashim sudah menyerah, karena tidak kuat lapar. Mereka tersenyum puas. Abu Talib berdiri tegak di hadapan para pemuka Quraisy. "Wahai kaumku," kata Abu Talib, "keponakanku memberitahuku sesuatu, dan dia tidak pernah berdusta kepadaku, bahwa naskah perjanjian kalian telah dimakan rayap. Hanya nama Allah yang tersisa. Jika ucapannya benar, maka hentikanlah kezaliman ini. Jika ucapannya salah, maka aku akan serahkan Muhammad kepada kalian untuk kalian bunuh." Quraisy menjawab, "Kami setuju. Itu tawaran yang adil." Jantung semua orang berdegup kencang. Ini adalah pertaruhan nyawa. Pintu Ka'bah dibuka. Naskah itu diturunkan. Ketika gulungan kulit itu dibuka, semua mata terbelalak. Naskah itu telah hancur berlubang-lubang dimakan rayap. Semua kalimat tentang boikot, larangan menikah, dan larangan dagang telah lenyap. Yang tersisa di pojok atas hanyalah tulisan, Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kebenaran terpampang nyata. Kaum Quraisy terdiam malu, namun kesombongan membuat wajah mereka merah padam. Abu Talib berseru, "Tidakkah kalian melihat kebenaran? Siapa sebenarnya yang disihir?" Bagian 8, Berakhirnya blokade. Bersamaan dengan mukjizat itu, 5 tokoh Quraisy yang sudah bersekongkol tadi langsung maju merobek-robek sisa naskah itu, dan menyatakan pembatalan boikot. Abu Jahal berusaha menahan, tapi ia kalah suara. Akhirnya, blokade itu runtuh. Bani Hashim dan Bani Muttalib keluar dari lembah Syi'ib Ali. Mereka berjalan tertatih-tatih kembali ke rumah mereka, kurus, lemah, dan sakit-sakitan, namun kepala mereka tegak. Mereka menang. Rasulullah SAW dan para sahabat selamat. Namun, harga yang harus dibayar untuk 3 tahun kelaparan ini sangat mahal. Tubuh tua Khadijah dan Abu Talib telah hancur digerogoti lapar dan lelah. Mereka tidak akan bertahan lama. Awan kesedihan yang lebih gelap sedang berarak menuju rumah Nabi. Selesai episode 14. Episode 15, Tahun Kesedihan, Amul Huzn. Wafatnya Khadijah dan Abu Talib, tema, runtuhnya 2 benteng, bisikan terakhir sang paman, dan perpisahan dengan cinta sejati. Bagian 1, Tubuh-tubuh yang rapuh. Boikot ekonomi di lembah Syi'ib Ali memang telah berakhir. Bani Hashim telah kembali ke rumah-rumah mereka. Namun, dampak dari kelaparan selama 3 tahun itu meninggalkan bekas luka yang permanen. Tubuh para sepuh yang sudah tua tidak mampu memulihkan diri secepat anak-anak muda. Racun malnutrisi telah menggerogoti organ-organ vital mereka. 2 orang yang paling terdampak adalah 2 orang yang paling dicintai Nabi, pamannya, Abu Talib, dan istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Baru beberapa bulan menghirup udara kebebasan sekitar bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, Abu Talib jatuh sakit parah. Tubuhnya yang dulu gagah melindungi keponakannya, kini terbaring lemah di atas dipan. Napasnya berat, matanya cekung. Kabar sakit kerasnya pemimpin Mekah ini segera menyebar. Bagian 2. Pertarungan memperebutkan jiwa. Rasulullah SAW mendengar kabar itu. Hati beliau bergetar. Beliau tahu waktunya tidak banyak lagi. Beliau bergegas menuju rumah pamannya dengan satu harapan besar. Menyelamatkan jiwa pamannya dari api neraka di detik-detik terakhir. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kamar Abu Talib, ternyata di sana sudah duduk musuh-musuh bebuyutan beliau, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka seperti burung nazar yang menunggu kematian, ingin memastikan Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Rasulullah SAW duduk di dekat kepala pamannya. Dengan suara yang penuh kasih sayang dan permohonan yang mendalam, beliau berbisik, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat saja, yang dengannya aku bisa membelamu dan bersaksi untukmu di hadapan Allah kelak."
Abu Thalib membuka matanya, ia menatap wajah keponakan yang paling dicintainya itu. Ia tahu Muhammad SAW benar. Hatinya condong ingin mengucapkannya. Namun, sebelum sempat bibirnya bergerak, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah langsung menyela dengan hasutan jahat. "Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan membenci agama bapakmu Abdul Muthalib? Apakah engkau mau mati dengan meninggalkan aib bagi nenek moyangmu?" Rasulullah SAW tidak menyerah. Beliau mengulang permohonannya lagi. "Pamanku, ucapkanlah." Abu Jahal pun mengulang ancamannya lagi. "Astris, ingat Abdul Muthalib, ingat harga diri Quraisy." Terjadilah tarik-menarik batin yang dahsyat di dada Abu Thalib. Di satu sisi ada cinta kepada keponakannya dan kebenaran, di sisi lain ada gengsi, harga diri kesukuan, dan ketakutan akan dicela sejarah sebagai orang yang meninggalkan agama nenek moyang di ranjang kematian. Akhirnya, kesombongan jahiliyah menang. Abu Thalib menatap Rasulullah SAW dengan pandangan sayu, lalu mengucapkan kalimat terakhirnya, "Aku berada di atas agama Abdul Muthalib." Setelah itu, napasnya berhenti. Abu Thalib wafat. Bagian 3, kesedihan yang tak terlukiskan. Dunia seakan runtuh bagi Rasulullah SAW. Paman yang merawatnya sejak usia 8 tahun, yang membelanya dari segala mara bahaya, yang rela mati kelaparan bersamanya, kini wafat tanpa membawa iman. Air mata membasahi pipi Nabi yang mulia. Beliau berkata dengan suara pilu, "Demi Allah, aku akan terus memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah." Beliau sangat ingin pamannya selamat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan teguran halus namun tegas melalui firman-Nya, mengingatkan bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah semata. "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya." Al-Qasas 56. Dan turun pula larangan untuk memintakan ampun bagi orang musyrik, meskipun kerabat dekat. Nabi SAW harus menerima kenyataan pahit itu dengan lapang dada. Benteng pelindung fisik beliau telah runtuh. Bagian 4. Memudarnya cahaya rumah tangga. Belum kering air mata, karena kepergian Abu Thalib, riwayat mengatakan hanya berselang sekitar 2 bulan atau bahkan beberapa hari, ujian kedua datang menghantam. Khadijah binti Khuwailid, belahan jiwa beliau, jatuh sakit. Wanita agung yang dulu hidup bergelimang harta dan kemewahan, kini terbaring di atas tikar sederhana dalam keadaan sakit akibat kelelahan dan kelaparan yang mendera tubuhnya selama boikot. Semua hartanya telah habis tak tersisa demi perjuangan Islam. Tidak ada lagi emas, tidak ada lagi perniagaan. Yang tersisa hanyalah cinta dan iman yang murni. Rasulullah SAW duduk di sampingnya, merawatnya dengan penuh kelembutan. Bayangkanlah percakapan batin di antara mereka. Sepasang suami istri yang telah melewati suka duka selama 25 tahun. Khadijah yang memeluknya saat beliau gemetar menerima wahyu pertama. Khadijah yang menyelimutinya saat demam. Khadijah yang selalu berkata, "Aku percaya padamu," saat seluruh dunia berkata, "Kau pembohong." Kini, selimut yang menghangatkan jiwa itu akan segera pergi. Bagian 5, wafatnya cinta sejati. Di bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, pada usia 65 tahun, Khadijah radhiyallahu anha menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mekah menjadi gelap gulita bagi Nabi. Jika Abu Thalib adalah pelindung fisiknya dari serangan luar, maka Khadijah adalah pelindung batinnya dari kegelisahan dalam. Kini keduanya telah tiada. Rasulullah SAW sendiri yang turun ke liang lahat. Beliau meratakan tanah di atas makam istri tercintanya di pemakaman Ma'la. Tidak ada sholat jenazah saat itu karena syariat sholat jenazah belum turun. Beliau berdiri di sana, menatap gundukan tanah merah itu dengan hati yang remuk redam. Di dalam tanah itu, berbaring wanita yang mengorbankan segalanya untuk beliau. Wanita yang tidak pernah sekalipun menyakiti hati beliau. Wanita yang Allah sendiri pernah menitipkan salam untuknya melalui Jibril. Sampaikan salam dari Tuhannya dan dariku kepada Khadijah. Dan kabarkan berita gembira tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga. Tidak ada hiruk-pikuk di dalamnya dan tidak ada keletihan. Bagian 6, tahun kesedihan, Amul Huzn. Kesedihan Nabi begitu mendalam dan berkepanjangan hingga tahun itu dinamakan oleh para ahli sejarah sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Beliau jarang terlihat tersenyum. Rumah beliau terasa sunyi. Anak-anak beliau, Fatimah Az-Zahra yang masih muda, menangis kehilangan ibunya. Melihat Fatimah menangis membuat hati Nabi semakin teriris. Khadijah begitu istimewa hingga bertahun-tahun kemudian. Setelah beliau hijrah ke Madinah dan berjaya, beliau masih sering menyebut nama Khadijah hingga membuat Aisyah cemburu.
Nabi pernah berkata, Allah tidak menggantikan untukku istri yang lebih baik darinya, Khadijah. Bagian 7, keberanian serigala saat singa tiada. Wafatnya Abu Thalib dan Khadijah bukan hanya masalah emosional, tapi juga masalah keamanan yang kritis. Kaum Quraisy segera mencium kelemahan ini. Pelindung utama Muhammad sudah mati. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Perlakuan mereka terhadap Nabi berubah drastis dari intimidasi menjadi serangan fisik langsung yang merendahkan. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan pulang, seorang pria bodoh dari Quraisy menghadang beliau dan menumpahkan tanah belis pasir kotor ke atas kepala dan wajah beliau yang mulia. Beliau pulang ke rumah dengan rambut dan wajah penuh tanah. Putri beliau, Fatimah, melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu. Fatimah segera mengambil air dan membersihkan tanah dari kepala ayahnya sambil menangis terisak-isak. Fatimah tidak tega melihat ayahnya diperlakukan sehina ini setelah kakeknya, Abu Thalib dan ibunya Khadijah tiada. Melihat putrinya menangis, Rasulullah SAW, meskipun hatinya sendiri sedang berduka, berusaha tegar. Beliau mengusap kepala putrinya dan berkata, "Jangan menangis, wahai putriku. Sesungguhnya Allah adalah pelindung ayahmu." Namun, dalam hati kecilnya, beliau mengakui betapa beratnya situasi ini. Beliau bergumam lirih. Kaum Quraisy tidak berani melakukan hal buruk seperti ini kepadaku sampai Abu Thalib meninggal. Mekah kini menjadi tempat yang sangat sempit dan mencekik. Tidak ada lagi ruang untuk bernapas. Dakwah macet total. Siapa saja yang mau mendengar, sudah masuk Islam. Sisanya adalah penentang yang keras kepala. Rasulullah SAW mulai berpikir untuk mencari tanah baru. Sebuah harapan baru di luar Mekah. Pandangan beliau tertuju ke sebuah kota di pegunungan yang sejuk bernama Thaif. Namun, beliau tidak tahu bahwa di Thaif, air mata beliau akan kembali tumpah, dan darah beliau akan mengalir membasahi bumi. Episode 16, Perjalanan ke Thaif, Darah dan Doa Sang Nabi. Tema, Harapan yang patah, Hujan batu, dan kasih sayang yang melampaui gunung. Bagian 1, Sebuah harapan di puncak gunung. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, Mekah menjadi penjara yang menyesakkan. Dakwah macet, gangguan fisik semakin brutal. Rasulullah SAW memandang ke ufuk timur, ke arah pegunungan yang menjulang tinggi. Di sana ada kota Thaif. Thaif adalah kota kedua terbesar di Hijaz setelah Mekah. Udaranya sejuk, tanahnya subur penuh kebun anggur dan delima. Kota ini dihuni oleh Bani Thaqif, kabilah yang kuat dan kaya. Rasulullah SAW menaruh harapan besar. Mungkin, jika Mekah menolakku, Thaif akan menerimaku. Mungkin Bani Thaqif mau memberiku perlindungan agar aku bisa menyampaikan pesan Tuhanku. Pada akhir bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, sekitar Mei-Juni tahun 619 Masehi, beliau memutuskan untuk pergi ke Thaif. Perjalanan ini dilakukan dengan sangat rahasia. Beliau tidak menunggang onta atau kuda agar tidak menarik perhatian. Beliau berjalan kaki. Bayangkan, jarak Mekah ke Thaif adalah sekitar 60-80 km, menanjak menyusuri jalan berbatu yang terjal. Beliau tidak sendirian. Beliau ditemani oleh anak angkat sekaligus pelayan setianya, Zaid bin Harithah. Hanya berdua, menembus panasnya gurun dan dinginnya angin pegunungan, membawa bekal iman yang menyala-nyala. Bagian 2, Pertemuan dengan para pemimpin Thaqif. Setelah berhari-hari berjalan kaki hingga kaki beliau bengkak, sampailah mereka di gerbang kota Thaif yang hijau. Hati beliau berbunga-bunga penuh harap. Beliau langsung menuju rumah pemimpin tertinggi Bani Thaqif. Saat itu, kepemimpinan dipegang oleh 3 bersaudara dari keluarga Amr bin Umair, Abdiyalil, Mas'ud, dan Habib. Rasulullah SAW duduk di hadapan mereka. Dengan sopan dan penuh wibawa, beliau mengajak mereka menyembah Allah dan meminta perlindungan, nusrah bagi Islam. Namun, jawaban yang keluar dari mulut ketiga pemimpin itu sungguh di luar dugaan. Bukan sekadar penolakan, tapi penghinaan yang menyayat hati. Orang pertama berkata dengan sinis, "Aku akan merobek kain penutup Ka'bah, jika benar Allah mengutusmu." Maksudnya, itu hal yang mustahil. Orang kedua berkata dengan nada mengejek, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu untuk diutus?" Menghina status sosial Nabi yang yatim dan miskin. Orang ketiga berkata dengan sombong, "Demi Tuhan, aku tidak sudi bicara denganmu. Jika engkau benar seorang Nabi, engkau terlalu agung untuk kubantah. Tapi jika engkau berbohong, engkau terlalu hina untuk kuladeni bicaranya." Rasulullah SAW terdiam. Harapan yang beliau pupuk sepanjang perjalanan hancur berkeping-keping. Beliau bangkit dengan hati yang remuk. Sebelum pergi, beliau hanya meminta satu hal. "Jika kalian menolakku, tolong rahasiakan kedatanganku ini dari penduduk Mekah."
Beliau khawatir jika Quraisy tahu beliau ditolak di Taif, mereka akan semakin berani menghinanya. Namun, pemimpin Thaqif yang jahat itu menolak. Tidak, kami justru akan mengabarkannya. Bagian 3, Lorong Kematian. Kekejaman Bani Thaqif tidak berhenti di situ. Mereka memerintahkan para budak, orang-orang bodoh, dan anak-anak kecil untuk berkumpul di jalanan yang akan dilewati Nabi saat keluar kota. Mereka membentuk 2 barisan panjang di kanan dan kiri jalan, seolah menyambut tamu. Namun, tangan mereka menggenggam batu-batu tajam. Ketika Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah melewati lorong manusia itu, neraka dunia dimulai. Teriakan caci maki terdengar membahana. Lalu, buk, batu-batu mulai beterbangan. Mereka sengaja mengincar kaki Nabi. Batu-batu itu menghantam tumit dan mata kaki beliau yang suci hingga kulitnya robek dan darah segar memancar. Setiap kali beliau terjatuh karena sakit, mereka memaksanya berdiri lagi sambil tertawa, lalu melempari kakinya lagi saat beliau berjalan. Zaid bin Harithah berusaha menjadi tameng. Ia melompat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, melindungi tubuh Nabi dengan tubuhnya sendiri. Kepala Zaid bocor, darah mengalir di wajahnya. Lindungi Rasulullah, astris teriak Zaid. Namun suaranya tenggelam oleh sorak-sorai massa yang beringas. Pengejaran itu berlangsung sejauh kurang lebih 3 mil, sekitar 5 km. Bayangkan, dikejar dan dilempari batu sejauh 5 km. Batu sejauh 5 km. Sandal Rasulullah SAW basah kuyup oleh darahnya sendiri yang menggenang. Tubuh beliau penuh luka memar. Bagian 4, doa sang pengadu. Akhirnya, mereka berhasil lolos dari kejaran massa, dan berlindung di sebuah kebun anggur milik 2 orang kaya Mekah, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Rasulullah SAW duduk bersandar di bawah pohon anggur. Napasnya tersengal-sengal. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuh. Namun, rasa sakit di hati jauh lebih perih. Beliau diusir oleh kaumnya di Mekah, dan kini dilempari batu oleh orang Taif. Bumi terasa sempit. Di titik terendah inilah, beliau mengangkat kedua tangannya yang gemetar ke langit. Beliau memanjatkan doa yang sangat menyentuh, doa pengaduan seorang hamba yang lemah kepada Tuannya yang Maha Kuasa. Doa ini dikenal sebagai doa Taif. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Zat yang paling pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau hendak menyerahkan diriku? Apakah kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku? Ataukah kepada musuh yang telah Engkau berikan kekuasaan atas urusanku? Lalu keluarlah kalimat cinta yang murni. Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli dengan semua penderitaan ini. Namun, keselamatan darimu adalah yang paling luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menimpakan kemarahanmu kepadaku. Hanya kepadamu lah aku mengadu sampai Engkau ridha, dan tidak ada daya serta upaya, melainkan dengan pertolonganmu. Air mata dan darah bercampur menjadi saksi ketulusan cinta Nabi. Bagian 5, Anggur dan Ciuman Adas. Pemilik kebun, Utbah dan Syaibah, melihat Nabi dari kejauhan. Meskipun mereka musuh Islam, tapi melihat kondisi Nabi yang mengenaskan, rasa kekerabatan Quraisy mereka tersentuh. Mereka memanggil budak Nasrani mereka yang bernama Adas, berasal dari Ninawa, Irak. Ambillah setandan anggur ini dan berikan kepada orang itu, perintah mereka. Adas membawa piring, berisi anggur itu kepada Nabi. Ketika Rasulullah SAW hendak memakannya, beliau mengucapkan, Bismillah, dengan nama Allah. Adas terkejut. Kata-kata ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini, penyembah berhala, katanya. Rasulullah SAW menatap wajah Adas dan bertanya, dari negeri mana engkau dan apa agamamu? Aku seorang Nasrani dari Ninawa, jawab Adas. Apakah dari negeri seorang hamba yang soleh, Yunus bin Matta? Tanya Nabi. Adas makin terbelalak. Bagaimana engkau tahu tentang Yunus bin Matta? Di tanah Arab ini tidak ada yang mengenalnya. Rasulullah SAW tersenyum lembut. Dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi, dan aku pun seorang nabi. Mendengar itu, tubuh Adas gemetar. Ia yakin orang di hadapannya bukan orang biasa. Seketika itu juga, Adas menunduk, mencium kepala Nabi, mencium tangan beliau, dan mencium kaki beliau yang berdarah. Ia menangis. Inilah satu-satunya oleh-oleh manis dari Taif, satu jiwa yang menghormati kenabian. Bagian 6, Tawaran Malaikat Penjaga Gunung. Rasulullah SAW dan Zaid meninggalkan kebun itu, dan berjalan pulang ke arah Mekah, dengan hati yang hampa. Ketika sampai di daerah bernama Kornul Manazil, beliau menengadah ke langit. Tiba-tiba, beliau melihat awan yang menaunginya. Di tengah awan itu ada malaikat Jibril. Jibril berseru, Wahai Muhammad,
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintah. Muncullah malaikat memberi salam dan menawarkan pembalasan dendam yang dahsyat. Wahai Muhammad, perintahkan timpakan dua gunung besar ini, Al-Akhsyabain, kepada penduduk Taif. Tiba-tiba, beliau melihat awan yang menaunginya. Di tengah awan itu ada malaikat Jibril. Jibril berseru, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu." Muncullah malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal. Ia memberi salam dan menawarkan pembalasan dendam yang dahsyat. "Wahai Muhammad, perintahkanlah aku. Jika engkau mau, aku akan timpakan dua gunung besar ini, Al-Akhsyabain, kepada penduduk Taif, hingga mereka hancur lebur tergencet di antaranya." Ini adalah tawaran yang menggiurkan bagi manusia biasa, yang sedang sakit hati dan terluka. Kekuatan alam semesta ada di genggaman beliau. Satu kata ya, maka musnahkan Taif selamanya. Bagian 7, rahmat bagi semesta alam. Namun, apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Darah masih menetes dari sandalnya, tapi dendam tidak menetes dari hatinya. Beliau menggelengkan kepala. "Tidak, jangan lakukan itu," sabda beliau dengan lembut. "Aku justru berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang rusuk keturunan." Beliau menggelengkan kepala. "Tidak, jangan lakukan itu," sabda beliau dengan lembut. "Aku justru berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang rusuk keturunan mereka, orang-orang yang menyembah Allah semata, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Allahu Akbar. Inilah makna rahmatan lil alamin. Beliau disakiti, tapi beliau membalas dengan harapan dan doa kebaikan. Beliau tidak melihat para pelempar batu itu sebagai musuh abadi, tapi sebagai calon ayah dari anak-anak yang beriman. Dan doa itu terkabul. Puluhan tahun kemudian, seluruh penduduk Taif masuk Islam. Bahkan banyak pahlawan besar Islam lahir dari keturunan mereka. Bagian 8, masuk Mekah di bawah perlindungan musyrik. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan pulang. Namun masalah besar menghadang. Beliau tidak bisa masuk Mekah begitu saja. Setelah keluar dari Mekah, perlindungan kabilahnya dianggap gugur. Jika beliau masuk tanpa pelindung, darahnya halal ditumpahkan oleh siapa saja. Beliau berhenti di luar kota dan mengirim utusan untuk mencari suaka, jiwar. Beberapa tokoh menolak. Akhirnya, seorang tokoh Quraisy yang masih musyrik tapi sangat menjunjung tinggi kehormatan, Mut'im bin Adi, bersedia memberikan perlindungan. Mut'im memerintahkan anak-anak lelakinya untuk menyandang senjata dan berdiri di 4 sudut Ka'bah. Lalu ia berseru, "Wahai kaum Quraisy, Muhammad berada dalam perlindunganku. Jangan ada seorang pun yang mengganggunya." Rasulullah SAW masuk ke Mekah, melakukan tawaf 7 putaran, lalu sholat 2 rakaat, dikawal oleh pedang orang musyrik. Sungguh situasi yang ironis dan menyedihkan bagi seorang nabi. Beliau pulang ke rumah dengan selamat, tapi hati beliau masih penuh tanda tanya. Pintu bumi seakan tertutup rapat. Mekah menolak, Taif mengusir. Kemana lagi harus melangkah? Di saat pintu bumi tertutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk membuka pintu langit lebar-lebar. Sebuah undangan perjalanan terjauh dan tertinggi sedang disiapkan untuk menghibur hati sang kekasih. Selesai episode 16. Episode 17, Isra dan Mi'raj, perjalanan menembus langit. Tema hiburan dari Tuhan, sholat 5 waktu, dan gelar asidik. Bagian 1, undangan di tengah malam. Malam itu, tanggal 27 Rajab, menurut pendapat yang masyhur, sekitar 1 tahun sebelum hijrah. Langit Mekah gelap gulita. Rasulullah SAW sedang berbaring tidur di Hijr Ismail, bagian dari Ka'bah yang setengah lingkaran. Beliau tidur dalam keadaan hati yang masih diliputi duka, setelah tahun kesedihan dan penolakan Taif. Dalam keheningan itu, atap rumah beliau tiba terbuka. Dalam riwayat lain disebutkan beliau didatangi di Hijr Ismail. Malaikat Jibril alaihissalam turun bersama malaikat Mikail. Kedatangan mereka kali ini bukan untuk membawa ayat, melainkan membawa undangan perjalanan. Jibril membelah dada Nabi untuk kedua kalinya setelah masa kecil dulu, mencuci hati beliau dengan air zam-zam yang ditaruh di bejana emas, dan memenuhinya dengan hikmah serta keimanan. Persiapan fisik dan spiritual ini penting, karena tubuh kasar manusia biasa tidak akan kuat menahan dahsyatnya perjalanan menembus langit. Bagian 2. Kendaraan kilat bernama Burak. Setelah penyucian selesai, Jibril memperlihatkan seekor hewan tunggangan yang luar biasa.
Hewan itu bernama buraq. Warnanya putih, ukurannya lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bagal. Keistimewaan hewan ini ada pada kecepatannya. Sejauh mata memandang, disitulah kakinya melangkah. Sekali lompat, ia sudah sampai di ufuk. Pada awalnya, buraq itu agak liar dan melonjak-lonjak saat hendak ditunggangi. Jibril menegurnya dengan lembut, "Wahai buraq, tidak malukah engkau? Demi Allah, tidak ada manusia yang menunggangimu yang lebih mulia di sisi Allah daripada dia, Muhammad." Mendengar itu, buraq pun bercucuran keringat karena malu dan menjadi sangat jinak. Rasulullah SAW menaikinya, dan dalam sekejap mata, mereka melesat meninggalkan Mekah menuju utara. Perjalanan malam ini disebut Isra. Bagian 3, Imam para Nabi di Masjidil Aqsa. Tujuan pertama bukanlah langit, melainkan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Mengapa ke sana? Karena itu adalah kiblat para nabi terdahulu dan tempat berkumpulnya risalah samawi. Sesampainya di sana, Rasulullah SAW mengikat buraq pada sebuah cincin batu yang biasa digunakan oleh para nabi sebelumnya. Beliau masuk ke dalam masjid. Dan lihatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kembali ruh para nabi terdahulu. Di sana telah berkumpul Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya alaihimussalam. Mereka menyambut kedatangan pemimpin mereka. Ketika waktu salat tiba, Jibril mempersilahkan Muhammad SAW untuk maju ke depan. "Majulah wahai Muhammad." Maka, beliau pun menjadi imam, memimpin sholat seluruh nabi dan rasul. Ini adalah proklamasi simbolis bahwa kepemimpinan umat manusia kini telah berpindah ke tangan beliau. Syariat beliau adalah penyempurna dan penutup dari syariat nabi-nabi di belakangnya. Bagian 4, Mi'raj menembus 7 langit. Setelah sholat, dimulailah perjalanan kedua. Mi'raj, naik ke langit. Jibril membawa beliau naik dari bumi menuju langit dunia. 1. Langit pertama, Jibril minta izin pintu langit dibuka. Penjaga langit bertanya, "Siapa ini?" "Jibril." "Siapa bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia sudah diutus?" "Ya." Pintu dibuka. Di sana beliau bertemu bapak manusia, Nabi Adam alaihissalam. Adam menyambutnya, "Selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh." 2. Langit kedua, beliau bertemu 2 sepupu, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. 3. Langit ketiga, beliau bertemu Nabi yang diberi separuh ketampanan dunia, Nabi Yusuf alaihissalam. 4. Langit keempat, beliau bertemu Nabi Idris alaihissalam. 5. Langit kelima, beliau bertemu Nabi Harun alaihissalam. 6. Langit keenam, beliau bertemu Nabi Musa alaihissalam. Saat Rasulullah berlalu, Nabi Musa menangis. Ketika ditanya mengapa, Musa menjawab, "Aku menangis, karena anak muda yang diutus setelahku ini, umatnya akan masuk surga lebih banyak daripada umatku." Tangisan ini adalah tangisan kasih sayang dan persaingan dalam kebaikan. Ghibthah. 7. Langit ketujuh, beliau bertemu bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang duduk bersandar di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penduduk langit, tempat 70.000 malaikat sholat setiap hari dan tak pernah kembali. Ibrahim menyambutnya hangat, "Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh." Bagian 5, Sidratul Muntaha dan goresan pena takdir. Perjalanan berlanjut naik melampaui langit ketujuh, menuju Sidratul Muntaha. Ini adalah sebuah pohon bidara raksasa yang menjadi batas akhir pengetahuan makhluk. Daunnya selebar telinga gajah, buahnya sebesar tempayan. Warnanya berubah-ubah dengan keindahan yang tak bisa dilukiskan kata-kata. Di tempat inilah Rasulullah SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya yang memiliki 600 sayap untuk kedua kalinya. Dan di sini pula, beliau naik lebih tinggi lagi hingga terdengar suara goresan pena, Sahriful Aqlam, yang menulis takdir alam semesta. Beliau berada di tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang tidak pernah diinjak oleh malaikat maupun nabi manapun sebelumnya. Bagian 6, oleh terindah sholat 5 waktu. Di puncak pertemuan agung ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada kekasihnya, tanpa perantara. Allah ingin memberikan hadiah untuk menghibur hati nabi dan umatnya. Hadiah itu adalah sholat. Awalnya, Allah mewajibkan sholat sebanyak 50 waktu sehari semalam. Rasulullah SAW menerimanya dan turun. Saat melewati Nabi Musa di langit ke-6, Musa bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu?" 50 kali sholat sehari, jawab Nabi. Nabi Musa, yang berpengalaman mengurus Bani Israel yang keras kepala, berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Sungguh umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Aku sudah mencoba pada Bani Israel dan mereka gagal." Rasulullah SAW kembali menghadap Allah, meminta keringanan. Dikurangi menjadi 45. Turun lagi, Musa bilang masih berat. Naik lagi, begitu seterusnya.
bolak-balik antara Allah dan Musa, hingga akhirnya kewajiban itu menjadi 5 waktu sehari semalam. Musa masih menyarankan untuk minta kurang lagi. Umatmu tetap tidak akan kuat, kata Musa. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan malu, aku sudah terlalu sering bolak-balik meminta kepada Tuhanku, hingga aku merasa malu. Aku ridho dan aku menerima ini. Maka terdengarlah seruan dari Allah, aku telah menetapkan kewajibanku, dan aku telah meringankan hamba-hambaku. Jumlahnya, 5 dalam perbuatan, namun, pahalanya, 50 dalam timbangan. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan, nilainya setara dengan 50 waktu. Inilah mi'rajnya orang mukmin. Jika Nabi naik ke langit untuk bertemu Allah, kita cukup sholat untuk naik bertemu Allah. Bagian 7, pagi yang mengguncang Mekah. Sebelum fajar menyingsing, Rasulullah SAW sudah kembali ke tempat tidurnya di Mekah. Buraq, perjalanan ribuan kilometer, pertemuan langit, semua terjadi dalam sebagian malam. Pagi harinya, Rasulullah SAW duduk termenung di dekat Ka'bah, tampak sedih dan bingung. Abu Jahal lewat dan bertanya dengan nada mengejek, "Ada kabar apa pagi ini, hai Muhammad?" Rasulullah SAW menjawab jujur, "Tadi malam aku diperjalankan ke Baitul Maqdis, lalu naik ke langit." Abu Jahal terbelalak, bukan karena percaya, tapi karena mendapat bahan untuk mengejek. "Ke Baitul Maqdis? Lalu pagi ini kau sudah ada di sini lagi?" "Ya," jawab Nabi. "Bolehkah aku panggil semua orang untuk mendengarkan ceritamu ini?" tanya Abu Jahal girang. "Silahkan," jawab Nabi mantap. Abu Jahal berteriak memanggil penduduk Mekah. Ketika orang-orang berkumpul dan mendengar cerita itu, gemparlah Mekah. Sebagian orang bertepuk tangan mengejek. Sebagian tertawa terbahak-bahak. Sebagian memegang kepala tanda tak habis pikir. Bahkan, ada beberapa orang yang imannya lemah menjadi murtad, karena menganggap cerita ini tidak masuk akal. Perjalanan ke Palestina butuh waktu 1 bulan pergi dan 1 bulan pulang naik unta. Bagaimana mungkin semalam saja? Bagian 8, pembuktian visual dan Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang musyrik mencoba mengetes Nabi. "Jika kau benar ke sana, coba gambarkan kepada kami bagaimana bentuk Baitul Maqdis. Berapa jumlah pintunya? Bagaimana tiangnya?" Mereka tahu Nabi belum pernah ke sana sebelumnya. Saat itu, Allah menampakkan gambaran Baitul Maqdis di depan mata Nabi, seperti layar yang hanya bisa dilihat beliau. Nabi menjelaskan, detail bangunan itu satu persatu dengan sangat akurat. Orang-orang musyrik yang pernah berdagang ke sana terdiam. "Demi Tuhan, deskripsinya benar," gumam mereka. Tapi mereka tetap ingkar, menuduh itu sihir. Di tengah keributan itu, seseorang lari menemui Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, lihatlah temanmu itu. Dia mengaku pergi ke Palestina dan langit dalam semalam." Mereka berharap Abu Bakar akan sadar dan meninggalkan Nabi. Tapi jawaban Abu Bakar mengguncang logika mereka. Dengan tenang Abu Bakar berkata, "Apakah dia Muhammad yang mengatakannya?" "Ya," jawab mereka. "Jika dia yang mengatakannya, maka dia benar. Sungguh, aku percaya kepadanya tentang hal yang lebih jauh dari itu, yaitu berita dari langit, wahyu, yang datang padanya setiap waktu. Lalu mengapa aku harus heran dengan perjalanan ke Baitul Maqdis?" Sejak hari itulah, Rasulullah SAW memberi gelar As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan jujur kepada Abu Bakar. Bagian 9, hikmah besar. Peristiwa Isra Mi'raj adalah titik balik. Pertama, ia adalah penghibur, tasliyah bagi Nabi, bahwa meskipun beliau diusir dari bumi, Taif, beliau dinantikan di langit. Kedua, ia adalah seleksi alam bagi umat Islam. Mereka yang imannya logika semata akan gugur, tapi mereka yang imannya taslim, berserah diri, akan semakin kokoh. Rasulullah SAW kini memiliki kekuatan batin yang baru. Beliau siap menghadapi fase berikutnya yang lebih menantang. Mencari tanah air baru, karena Mekah sudah benar-benar tidak aman lagi. Mata beliau kini mulai tertuju ke sebuah kota oasis di utara, tempat di mana takdir kemenangan telah menunggu. Selesai episode 17. Apakah Anda ingin episode 18? Cahaya dari Yatsrib, Baiat Aqobah pertama dan kedua. Tema, 6 pemuda Yatsrib, duta Islam pertama dan sumpah setia di tengah malam. Bagian 1, strategi menjemput bola. Setelah pulang dari Isra Mi'raj, semangat Rasulullah SAW kembali menyala. Beliau menyadari bahwa menunggu orang Mekah untuk beriman adalah hal yang sangat sulit. Maka, beliau mengubah strategi. Setiap musim haji tiba, ketika ribuan orang Arab dari berbagai penjuru jazirah datang ke Mekah, Rasulullah SAW akan mendatangi tenda-tenda mereka satu persatu. Beliau menawarkan dirinya dan Islam kepada kabilah-kabilah besar, seperti Bani Kalb, Bani Hanifah, dan Bani Amir. Namun, bayang-bayang pamannya, Abu Lahab, selalu mengikuti. Setiap kali Nabi selesai berbicara mengajak kepada Allah, Abu Lahab akan muncul dari belakang dan berteriak,
Astris, jangan dengarkan dia. Dia orang gila yang... Jangan dengarkan dia. Dia orang gila yang keluar dari agama nenek moyang. Akibatnya, banyak kabilah yang menolak beliau, ada yang menolak dengan sopan namun banyak pula yang kasar. Keluargamu sendiri lebih tahu tentang dirimu. Jika kau benar pasti mereka mengikutimu, kata mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak berkali-kali, namun beliau tidak pernah putus asa. Beliau yakin, di antara ribuan wajah itu, pasti ada satu atau dua wajah yang dikehendaki Allah untuk menerima hidayah. Bagian 2. Pertemuan dengan 6 pemuda Yasrib. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian sekitar tahun 620 M, di suatu malam yang hening di Aqabah, sebuah tempat di Mina, tempat melempar jumrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara percakapan sekelompok orang. Beliau mendekati mereka. Ternyata mereka adalah 6 orang pemuda dari kota Yasrib, kelak bernama Madinah. Mereka berasal dari suku Khazraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan lembut, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami dari suku Khazraj." Suku Khazraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan lembut, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami dari suku Khazraj." "Apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi?" tanya Nabi. "Benar," jawab mereka. "Bolehkah aku duduk sebentar untuk berbicara dengan kalian?" pinta Nabi. "Silahkan," jawab mereka ramah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk dan membacakan ayat-ayat Al-Quran serta menjelaskan tentang Islam. Ada rahasia ilahi di sini. Di Yatsrib, suku Arab Aus dan Khazraj hidup berdampingan dengan suku Yahudi. Orang-orang Yahudi yang memegang kitab suci sering mengancam orang Arab jika terjadi perselisihan. Tunggu saja, sebentar lagi akan muncul seorang nabi akhir zaman. Kami akan mengikutinya, dan kami akan membunuh kalian orang Arab bersamanya, seperti kaum Ad dan Iram dibunuh. Ketika 6 pemuda Khazraj ini mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka saling berbisik. "Demi Allah teman-teman, inilah Nabi yang sering diancamkan oleh orang-orang Yahudi itu kepada kita. Jangan sampai mereka mendahului kita untuk beriman kepadanya." Nabi yang sering diancamkan oleh orang-orang Yahudi itu kepada kita. Jangan sampai mereka mendahului kita untuk beriman kepadanya. Maka, ke-6 pemuda itu langsung bersyahadat di tempat itu juga. Mereka adalah benih pertama yang sangat berharga. Mereka berjanji, "Kami akan pulang ke kaum kami di Yatsrib dan mendakwahkan ajaranmu. Semoga Allah mempersatukan kami yang sedang terpecah belah, perang saudara Aus dan Khazraj, melalui dirimu." Mereka pulang membawa cahaya. Dan benar saja, tidak ada satu rumah pun di Yatsrib, melainkan nama Rasulullah SAW mulai dibicarakan di dalamnya. Bagian 3. Baiat Aqabah pertama, janji wanita. Setahun berlalu. Musim haji tahun ke-12 kenabian, 621 M tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu dengan berdebar di Aqabah. Apakah mereka akan kembali? Ternyata benar. Mereka kembali. Kali ini jumlahnya bertambah menjadi 12 orang. 5 dari yang tahun lalu. Ditambah 7 orang baru, termasuk dari suku Aus. Persatuan Aus dan Khazraj mulai terjalin dalam Islam. Di tempat yang sama, mereka melakukan sumpah setia kepada Nabi. Peristiwa ini dikenal sebagai Baiat Aqabah pertama. Isi sumpahnya belum tentang perang, melainkan tentang perbaikan moral. Sehingga sering disebut Baiatun Nisa atau Baiat Wanita karena isinya mirip syarat Baiat Wanita di kemudian hari. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak memfitnah, tidak mendurhakai Nabi dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian menepati janji ini maka bagi kalian surga." Bagian 4. Duta Islam pertama, Mus'ab bin Umair. Ketika 12 orang itu hendak pulang ke Yatsrib, mereka meminta seorang guru. "Wahai Rasulullah, kirimkanlah seseorang untuk mengajari kami Al-Quran dan syariat Islam." Rasulullah SAW memilih pemuda yang paling tampan, paling halus tutur katanya, dan paling mirip akhlaknya dengan beliau. Dia adalah Mus'ab bin Umair. Berangkatlah Mus'ab ke Yatsrib. Di sana, ia tidak tinggal di hotel mewah, tapi menumpang di rumah As'ad bin Zurarah. Mus'ab menjadi duta besar Islam pertama. Tugas Mus'ab tidak mudah. Ia harus menghadapi para pemimpin suku yang keras. Namun, Mus'ab memiliki senjata ampuh, kesabaran dan Al-Quran. Suatu hari, Usaid bin Hudayr, salah satu pemimpin Aus yang jagoan, datang membawa tombak dengan wajah marah, karena mendengar ada orang Mekah yang menyebarkan ajaran baru. Usaid membentak Mus'ab, "Apa yang kalian lakukan membodohi orang-orang lemah kami?
Pergilah jika kalian masih sayang nyawa. Mus'ab menjawab dengan tenang dan senyuman tulus. Wahai pemimpin yang tenang, maukah engkau duduk sebentar dan mendengarkan? Jika engkau suka apa yang aku sampaikan, engkau bisa menerimanya. Jika engkau benci, aku akan pergi. Usaid berpikir, ini tawaran yang adil. Ia menancapkan tombaknya dan duduk. Mus'ab membacakan awal surah Az-Zukhruf. Demi Allah, belum selesai Mus'ab membaca, cahaya Islam sudah terlihat di wajah Usaid. Tombak yang tadinya siap membunuh, kini jatuh. Usaid bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk masuk ke agama ini? Setelah Usaid masuk Islam, ia memanggil pemimpin tertingginya, Sa'ad bin Mu'adz. Dengan cara yang sama, Sa'ad bin Mu'adz pun masuk Islam di tangan Mus'ab. Ketika Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin tertinggi Aus, masuk Islam, ia pulang ke kaumnya dan berkata, haram bagiku berbicara dengan laki-laki dan perempuan di antara kalian sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sore itu juga, seluruh kabilah Bani Abdul Ashhal masuk Islam massal. Yatrib berubah menjadi Madinatun Nabi, kotanya Nabi dalam waktu singkat. Bagian 5. Rencana Baiat Aqobah kedua, Sumpah Perang. Musim Haji tahun ke-13 kenabian, 622 M. Mus'ab bin Umair pulang ke Mekah dengan laporan gemilang. Ya Rasulullah, tidak ada lagi rumah di Yatrib yang tidak dimasuki Islam. Kini saatnya langkah besar. Kaum muslimin Yatrib yang kini disebut Ansar, datang berhaji dalam jumlah besar. Mereka membawa misi rahasia, menjemput Nabi untuk pindah ke Yatrib. Di tengah malam yang gelap di hari tasyrik, saat jamaah haji lain tertidur lelap, orang-orang Ansor mengendap-endap keluar dari tenda mereka bagaikan burung koto, burung yang jalannya mengendap. Mereka berkumpul di lembah Aqobah. Jumlah mereka 73 laki-laki dan 2 orang wanita, Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Rasulullah SAW datang menemui mereka. Kali ini beliau ditemani oleh pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas saat itu belum masuk Islam, tapi ia ingin memastikan keponakannya berada di tangan yang aman. Bagian 6. Negosiasi tingkat tinggi. Suasana tegang. Abbas angkat bicara lebih dulu dengan nada memperingatkan. Wahai kaum Khazraj, kalian tahu posisi Muhammad di tengah kami. Kami, Bani Hashim, melindunginya dari gangguan kaum kami. Dia terhormat di negerinya. Namun, dia menolak tawaran semua orang dan memilih ingin pindah kepada kalian. Jika kalian yakin bisa melindunginya dari seluruh bangsa Arab yang akan memerangi kalian, maka silahkan bawa dia. Tapi jika kalian berniat menyerahkannya kepada musuh saat perang terjadi nanti, lebih baik tinggalkan dia sekarang juga. Seorang sahabat Ansor, Al-Bara bin Ma'rur, menjawab tegas, kami sudah mendengar ucapanmu. Sekarang bicaralah wahai Rasulullah, ambillah janji dari kami untukmu dan Tuhanmu sesukamu. Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, lalu menyampaikan syarat baiat yang jauh lebih berat dari yang pertama. Ini adalah baiat harb, sumpah perang pertahanan. Aku membaiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian sendiri. Al-Bara bin Ma'rur langsung memegang tangan Nabi. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, kami pasti akan melindungimu sebagaimana kami melindungi keluarga kami. Kami adalah anak-anak perang, dan kami mewarisi baju besi dari bapak-bapak kami. Bagian 7. Apa imbalan kami? Namun, ada pertanyaan kritis dari Abul Haytham bin Toyihan. Ia ingin kepastian. Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang-orang Yahudi ada perjanjian damai, dan dengan membawamu, kami akan memutus perjanjian itu. Apakah jika nanti Allah memenangkanmu, engkau akan pulang ke Mekah dan meninggalkan kami? Rasulullah SAW tersenyum, lalu bersabda dengan kalimat yang sangat menyentuh hati orang Ansor. Tidak, darah kalian adalah darahku, kehormatan kalian adalah kehormatanku. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku memerangi siapa yang kalian perangi, dan aku berdamai dengan siapa yang kalian damai. Mendengar itu, mereka lega. Lalu mereka bertanya satu hal terakhir, pertanyaan pamungkas. Wahai Rasulullah, jika kami memenuhi janji ini, dan kami mati karenanya, apa imbalan bagi kami? Mereka tidak minta uang, tidak minta jabatan. Rasulullah SAW menjawab singkat, Al-Jannah, surga. Serentak mereka menjawab, Basna yadaika, ulurkan tanganmu. Mereka pun bergantian menjabat tangan Nabi, bersumpah setia untuk menyerahkan nyawa dan harta, demi melindungi sang Nabi. Bagian 8. Jeritan setan di Bukit Aqobah. Saat prosesi baiat hampir selesai, tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari puncak bukit. Itu adalah suara setan yang sangat kencang, berusaha membongkar rahasia ini kepada kaum Quraisy yang sedang tidur di kejauhan. Wahai penghuni tenda-tenda, Quraisy, lihatlah orang yang tercela ini, Muhammad, dan orang-orang yang murtad bersamanya. Mereka sedang berkumpul menyusun rencana memerangi kalian. Para sahabat Ansor kaget, dan ada yang hendak mencabut pedang mencari sumber suara. Namun Rasulullah SAW berkata tenang, biarkan, itu adalah azab, nama syaitan penunggu Aqobah. Demi Allah aku akan menghadapimu wahai musuh Allah. Lalu beliau memerintahkan para sahabat Ansor, bubarlah kalian kembali ke tenda masing-masing secara diam-diam. Jangan sampai ketahuan.
Keesokan paginya, kaum Quraisy yang curiga mendatangi perkemahan orang Yatrib. Namun orang-orang musyrik Yatrib yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian semalam bersumpah bahwa tidak ada pertemuan apapun. Quraisy pun bingung dan pulang. Dengan selesainya Baiat Aqobah kedua ini, fondasi negara Islam telah terbentuk. Yatrib telah siap menerima sang pemimpin. Perintah hijrah tinggal menunggu waktu. Umat Islam di Mekah mulai bersiap-siap meninggalkan tanah kelahiran mereka selamanya. Selesai episode 18. Episode 19. Rencana pembunuhan dan izin hijrah. Tema: pengorbanan harta demi iman, rapat iblis di Darun Nadwah, dan tidur Ali di bawah pedang. Bagian 1. Eksodus besar-besaran. Setelah Baiat Aqobah kedua selesai, Rasulullah SAW memberikan lampu hijau kepada para sahabatnya di Mekah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kalian saudara-saudara dan negeri yang aman, Yatrib Madinah. Maka hijrahlah kalian ke sana. Perintah ini bukanlah perjalanan liburan. Ini adalah perintah untuk meninggalkan tanah kelahiran, rumah, harta benda, kenangan masa kecil, dan bisnis yang sudah dibangun puluhan tahun. Mereka harus pergi hanya dengan membawa baju di badan, menempuh perjalanan 450 km melintasi gurun yang ganas, menuju kota yang belum tentu menjanjikan kekayaan. Namun, iman para sahabat telah mengalahkan cinta dunia. Mulailah mereka menyelinap keluar dari Mekah secara sembunyi-sembunyi. Ada yang pergi sendirian di malam buta, ada yang pergi sekeluarga kecil. Mekah perlahan-lahan menjadi sepi dari lantunan ayat Al-Quran. Lorong-lorong rumah sahabat kini kosong melompong, pintu-pintunya tertutup debu, ditinggalkan pemiliknya demi Allah dan Rasul-Nya. Bagian 2. Transaksi Suhaib dan keberanian Umar. Mari kita lihat dua kisah hijrah yang kontras namun sama-sama heroik. Pertama, kisah Suhaib Ar-Rumi. Ia adalah mantan budak yang sukses menjadi pedagang kaya raya di Mekah. Ketika ia hendak hijrah, kaum Quraisy mengepungnya. "Wahai Suhaib, dulu kau datang ke sini miskin dan hina, lalu kau menjadi kaya berkat kami. Sekarang kau ingin pergi membawa hartamu dan jiwamu? Demi Tuhan, itu tidak boleh terjadi." Suhaib, yang merupakan pemanah ulung, turun dari ontanya dan mengeluarkan anak panahnya. "Wahai kaum Quraisy, kalian tahu, aku adalah pemanah terbaik. Demi Allah, kalian tidak akan bisa menyentuhku sampai aku habiskan semua anak panahku, lalu aku akan memukul kalian dengan pedangku. Namun, jika kalian mau, aku punya tawaran." Suhaib melanjutkan, "Aku akan beritahu kalian, di mana aku menyimpan seluruh peti hartaku di Mekah. Ambillah semuanya, tapi biarkan aku pergi menyusul Muhammad." Orang-orang Quraisy yang mata duitan itu setuju. "Baik, kami setuju." Suhaib menyerahkan seluruh kekayaannya seumur hidup, demi membeli kebebasan agamanya. Ia berangkat ke Madinah dengan tangan kosong namun hati yang kaya. Ketika sampai dan bertemu Nabi, Rasulullah SAW tersenyum lebar dan berseru, "Robiha al-bai'u Aba Yahya, Robiha al-bai'u." Perdagangan yang untung wahai Abu Yahya, perdagangan yang untung. Kedua, kisah Umar bin Khattab. Jika yang lain hijrah sembunyi-sembunyi, Umar justru pergi ke Ka'bah di siang bolong. Ia melakukan tawaf 7 kali, lalu sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Setelah itu, ia mendatangi kerumunan tokoh Quraisy dan berkata dengan suara menggelegar, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, silahkan hadang aku di balik lembah ini." Tidak ada satupun orang Quraisy yang berani mengejarnya. Umar berjalan santai menuju Madinah, dikawal oleh ketakutan musuh-musuhnya. Bagian 3, kepanikan di gedung parlemen Darun Nadwah. Hampir seluruh sahabat telah pergi. Di Mekah hanya tersisa Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib, serta beberapa orang tua dan lemah yang ditahan paksa. Para pemuka Quraisy melihat fenomena ini dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka berpikir, Muhammad telah mendapatkan sekutu yang kuat di Yatsrib. Suku Aus dan Khazraj adalah petarung. Sahabat-sahabatnya yang militan sudah pindah ke sana. Jika Muhammad menyusul ke sana, mereka akan membentuk negara, menyusun pasukan, lalu menyerang Mekah dan memutus jalur dagang kita ke Syam. Kita akan mati kelaparan. Situasi genting, pukul kentongan bahaya. Pada hari Kamis, 26 Safar tahun ke-14 Kenabian, tanggal 12 September tahun 622 Masehi, berkumpullah seluruh pentolan kekafiran di Darun Nadwah, gedung musyawarah. Hadir di sana Abu Jahal, Abu Sofyan, Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh tua lainnya. Saat mereka hendak memulai rapat, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua, syaikh, berpakaian tebal ala penduduk Najd, berwajah wibawa namun matanya memancarkan kelicikan. Para penjaga bertanya, "Siapa Anda?" Orang tua itu menjawab, "Aku syaikh dari Najd. Aku mendengar kalian berkumpul untuk urusan besar ini, maka aku datang untuk memberikan pendapat dan nasihat. Aku tidak akan mengecewakan kalian."
Mereka pun mempersilahkannya masuk. Tahukah Anda siapa orang tua itu? Para ahli sejarah menyebutkan, itu adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Bagian 4, debat hidup dan mati. Rapat dimulai. Agendanya tunggal, solusi akhir untuk Muhammad. Usulan pertama. Seseorang mengusulkan, asteris, kita tangkap dia, kita rantai besi, lalu kita penjara di ruang bawah tanah yang gelap. Kita biarkan dia mati perlahan seperti penyair gila sebelumnya. Syekh dari Najd Iblis langsung memotong, asteris, tidak, itu pendapat yang buruk. Jika kalian memenjarakannya, sahabat-sahabatnya di Yathrib akan tahu. Mereka akan menyerang kalian, membebaskannya, dan kalian akan kalah. Peserta rapat setuju, usulan ini ditolak. Usulan kedua, Abu al-Bukhturi mengusulkan, asteris kita usir saja dia dari negeri kita. Biarkan dia pergi kemana saja. Yang penting kita tidak melihat wajahnya lagi, dan telinga kita tidak mendengar dakwahnya lagi. Kita bisa hidup tenang seperti dulu. Syekh dari Najd kembali membantah keras. Asteris demi Tuhan, itu pendapat yang sangat buruk. Tidakkah kalian melihat manisnya tutur katanya, dan sihir ucapannya? Jika dia pergi ke kabilah Arab lain, dia akan memikat hati mereka, lalu dia akan memimpin pasukan besar untuk menginjak-injak kalian di sini. Peserta rapat setuju lagi. Mengusir Muhammad sama dengan memelihara anak macan di hutan. Bagian 5, ide setan dari Abu Jahal. Suasana hening. Semua ide mentah. Lalu, Abu Jahal, Amr bin Hisham berdiri. Ia menatap semua orang dengan tatapan dingin dan kejam. Aku memiliki pendapat yang belum pernah diusulkan oleh siapapun, katanya. Apa itu wahai Abul Hakam? Tanya mereka. Abu Jahal memaparkan rencana jahatnya. Kita ambil satu pemuda yang paling kuat, gagah dan berani dari setiap kabilah Quraisy. Kita beri masing-masing mereka pedang yang sangat tajam. Lalu, mereka semua harus mengepung rumah Muhammad malam ini. Ketika Muhammad keluar, mereka harus memukulnya dengan pedang secara serentak, satu pukulan, seolah-olah dilakukan oleh satu orang, hingga dia mati. Dengan cara ini, darah Muhammad akan tertanggung oleh seluruh kabilah. Bani Hashim keluarga Muhammad tidak akan mampu berperang melawan seluruh kabilah Quraisy sekaligus. Mereka pasti akan terpaksa menerima uang tebusan, diat saja. Kita bayar diat itu dengan mudah, dan kita pun tenang selamanya. Mendengar ide brilian dan keji ini, Syekh dari Najd Iblis bertepuk tangan dan berseru. Ini dia. Demi Tuhan, ini adalah pendapat yang paling tepat. Tidak ada pendapat lain selain ini. Seluruh parlemen Darun Nadwah setuju bulat. Rencana diketok palu. Eksekusi akan dilakukan malam ini juga, begitu matahari terbenam. Bagian 6, tamu di siang bolong. Namun makar Allah lebih cepat daripada makar mereka. Jibril alaihissalam turun membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan rencana jahat itu, dan menyampaikan izin dari Allah untuk berhijrah malam ini juga. Janganlah engkau tidur di tempat tidurmu malam ini, pesan Jibril. Siang itu, di saat matahari sedang terik-teriknya, waktu di mana orang Arab biasanya tidur siang dan tidak bertamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah sahabat karibnya, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menutup kepala dan wajahnya dengan kain agar tidak dikenali. Abu Bakar kaget melihat kedatangan Nabi di jam yang tidak wajar. Demi Allah, tidaklah beliau datang di jam ini kecuali karena urusan yang sangat penting, batin Abu Bakar. Rasulullah SAW masuk dan meminta Abu Bakar mengeluarkan semua orang dari ruangan. Keluarkan siapapun yang ada di sini. Abu Bakar menjawab, asteris, mereka hanya dua putriku, Asma dan Aisyah, wahai Rasulullah. Mereka aman. Rasulullah SAW berbisik, sesungguhnya Allah telah mengizinkanku untuk keluar hijrah. Mata Abu Bakar berbinar-binar, penuh harap. Ia langsung bertanya pertanyaan yang sudah lama ia simpan. Asyuhbah ya Rasulullah? Asyuhbah? Apakah aku boleh menemanimu wahai Rasulullah? Menemanimu? Rasulullah SAW mengangguk dan tersenyum. Asyuhbah. Ya, menemaniku. Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Aisyah radhiyallahu anha kelak berkata, aku tidak pernah tahu ada laki-laki yang menangis karena saking gembiranya sampai aku melihat ayahku menangis hari itu. Abu Bakar menangis bahagia karena mendapat kehormatan tertinggi, menjadi teman perjalanan sang kekasih dalam momen paling berbahaya. Abu Bakar langsung menawarkan 2 onta terbaik yang sudah ia persiapkan, dan ia beri makan daun-daunan pilihan selama 4 bulan. Ambillah salah satu untaku ini, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, aku ambil, tapi dengan harga, aku membelinya. Mereka menyusun rencana detail. Mereka tidak akan langsung ke utara, arah Madinah, tapi akan bersembunyi dulu di gua di selatan untuk mengecoh pengejar. Nanti malam, petualangan itu dimulai. Bagian 7, selimut hijau, Hadroh. Malam pun tiba. Kegelapan menyelimuti Mekah. Sesuai rencana Darun Nadwah, 11 pemuda Al-Gojo pilihan dari berbagai kabilah, termasuk Abu Jahal sendiri,
mulai mengepung rumah Nabi. Mereka bersembunyi di balik dinding, mengintip dari celah pintu. Pedang-pedang mereka sudah terhunus, berkilatan ditimpa cahaya bulan. Mereka mengintip ke dalam kamar Nabi. Mereka melihat ada sosok tubuh yang sedang tidur berselimut kain hijau, burda hadromiyah, yang biasa dipakai Nabi. Itu dia Muhammad sedang tidur, bisik mereka. Kita tunggu sampai dia keluar sholat subuh atau bangun, lalu kita habisi. Mereka merasa menang. Padahal, di dalam rumah, suasana sangat menegangkan. Rasulullah SAW memanggil sepupunya yang pemberani, Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali," kata Nabi, "tidurlah di tempat tidurku ini. Pakailah selimut hijauku ini. Sesungguhnya tidak akan sampai kepadamu sesuatu yang tidak kau sukai dari mereka." Ali bin Abi Thalib tahu di luar sana ada belasan pedang yang siap mencincang siapapun yang tidur di kasur itu. Tapi Ali adalah Fatah, pemuda ksatria. Tanpa ragu, ia mematuhi perintah itu. Ia berbaring menggantikan Nabi, mempertaruhkan nyawanya sebagai tameng hidup, fida. Bagian 8, pasir di atas kepala. Lalu, bagaimana Rasulullah SAW keluar? Rumah sudah dikepung rapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kantuk yang sangat berat kepada para pengepung itu dan menutupi pandangan mereka. Rasulullah SAW membuka pintu depan. Beliau mengambil segenggam pasir tanah sambil membaca permulaan surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubshirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yasin 9. Beliau menaburkan tanah itu ke atas kepala para pemuda Quraisy yang sedang menunggu itu satu persatu. Beliau berjalan melewati mereka dengan tenang, menembus barisan pembunuh itu tanpa terlihat sedikit pun. Rasulullah SAW pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan Ali yang tidur dalam bahaya, menuju rumah Abu Bakar. Sementara para pengepung masih berdiri tegak memegang pedang dengan pasir di kepala mereka, menunggu Muhammad, yang mereka kira masih tidur, padahal buruan mereka sudah lepas bagaikan burung yang terbang bebas. Drama pengejaran paling epik dalam sejarah baru saja dimulai. Gwatsur menanti tamu agungnya. Episode 20. Bersembunyi di Gwatsur. Tema, air mata perpisahan, gigitan ular, dan keyakinan orang ketiga. Bagian 1, menoleh ke belakang. Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq di tempat yang telah disepakati. Mereka tidak membawa banyak barang, hanya bekal seadanya, dan uang tunai seluruh harta Abu Bakar sekitar 5.000 atau 6.000 dirham, yang ia bawa untuk keperluan perjuangan. Mereka keluar dari Mekah bukan melalui jalan utama ke utara, arah Madinah, melainkan mengambil jalan memutar ke arah selatan, arah Yaman. Ini adalah strategi jenius untuk mengecoh pengejar yang pasti akan mencari ke utara. Sesampainya di batas kota, di sebuah tempat bernama Hazwarah, Rasulullah SAW menghentikan ontanya sejenak. Beliau menoleh ke belakang, memandang kerlap-kerlip lampu kota Mekah yang semakin menjauh. Ada rasa sesak di dada beliau. Di sanalah beliau lahir, di sanalah beliau tumbuh, dan di sanalah Ka'bah berdiri. Dengan suara bergetar menahan tangis, beliau berbicara kepada tanah kelahirannya. "Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling baik, dan negeri yang paling dicintai Allah. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Kalimat perpisahan yang pilu itu terucap. Namun kaki harus tetap melangkah. Bumi Allah luas, dan misi suci harus diselamatkan. Bagian 2. Menghapus jejak kaki. Perjalanan malam itu sangat berat. Abu Bakar As-Siddiq kadang berjalan di depan Nabi, kadang di belakang, kadang di kanan, dan kadang di kiri. Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan?" Abu Bakar menjawab cemas, "Astris, wahai Rasulullah, jika aku ingat ada pengintai di depan, aku jalan di depanmu. Jika aku ingat ada pengejar di belakang, aku jalan di belakangmu. Aku ingin memastikan engkau aman dari segala sisi." Bahkan, untuk menghilangkan jejak kaki mereka di pasir, Abu Bakar telah memerintahkan pelayannya, Amir bin Fuhairah, untuk menggembalakan domba-domba di belakang jalur yang mereka lewati. Kaki-kaki domba itu menghapus jejak kaki Nabi dan Abu Bakar, sehingga para ahli pelacak jejak Quraisy akan kebingungan. Setelah perjalanan yang melelahkan mendaki bukit batu yang terjal dan tajam, sampai-sampai kaki Nabi lecet dan berdarah, karena beliau berjalan jinjit agar tidak meninggalkan jejak. Mereka tiba di sebuah gua di puncak Gunung Sur. Gua itu sempit, sepi, dan gelap. Bagian 3, cinta Abu Bakar di mulut gua. Sesampainya di mulut gua, Abu Bakar menahan Nabi. "Demi Allah, janganlah engkau masuk wahai Rasulullah sebelum aku masuk terlebih dahulu. Jika ada ular atau kalajengking di dalamnya, biarlah aku yang disengat, jangan engkau." Abu Bakar masuk. Ia meraba-raba dalam kegelapan.
Setiap kali menemukan lubang kecil, yang biasanya menjadi sarang hewan berbisa, ia menyobek kain bajunya dan menyumpalnya. Ia terus melakukan itu hingga kainnya habis, namun masih ada satu lubang tersisa. Karena tidak ada kain lagi, Abu Bakar menutupi lubang terakhir itu dengan tumit kakinya sendiri. Setelah merasa aman,